Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo Mojopahit antik semuanya dimanapun Anda berada. Kita akan kembali lagi Bolo untuk mereview dari salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini adalah salah satu dari pusaka yang akan kita jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji. Nah, pusaka dapur apakah ini? Langsung saja kita akan melihatnya bersama-sama. Di sini pun juga nanti sekaligus akan sedikit saya uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, untuk di pusaka ini Bolo semuanya untuk di warongkonya memakai warongko sandang walikat. Nah, ini sandang walikat ini estimasi dari kayu telesium nginden Bolo. Nah, ini kalau kita melihat untuk di warongkonya, ini kalau kita melihat dari motif dari warongkonya ini dia nginden. Nah, ini seperti ini. Jadi seperti kayak bulu macan ya. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Merupakan sebuah pusaka yang mana pusaka ini termasuk dari jenis pusaka tindih. Memakai warongko sandang walikat estimasi dari kayu telesium nginden Bolo. Nah, silakan diamati, silakan dinikmati untuk di warongkonya. Ini warongkonya dia tanpa sambungan. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Sekaligus di sini nanti kita akan sedikit menguraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur dan pamornya sebagai bahan kita untuk belajar dalam mengenal dunia Tosan Aji. Nah, ini adalah pusaka yang kita maksud di episode kita kali ini Bolo semuanya. Ini kalau saya tadi sudah bilang bahwasanya salah satu dari jenis pusaka tindih. Nah, ini mungkin di antara Bolo Mojopahit pun juga sudah ada yang bisa menebak dapur apakah ini. Nah, ini adalah dapur betok. Dapur betok ini dia untuk di pamornya dalam pengetan Tosan Aji saya masuk di pamor Banyumili. Nah, ini memang untuk dibentuknya ricikan dari dapur betok itu sungguh sangat sederhana sekali Bolo. Nah, kalau kita melihat untuk di pusakanya ini juga masih tergolong utuh. Nah, bahkan kalau kita melihat di sini untuk di bagian gonjonya pun juga ada pamornya. Nah, ini ada pamor kendit mimang. Jadi ada garis tunggal yang mengitari dari badan gonjonya. Nah, untuk di pamor bilahnya ini masuk di pamor Banyumili. Bentuknya seperti garis, tetapi dia berlekuk-lekuk seperti kayak aliran air. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, masuknya di pamor Banyumili. Oke, langsung saja kita akan sedikit uraikan tentang filosofi dan juga tuah dari dapur betok. Batok atau betik adalah nama sejenis ikan air tawar yang hidup di dasar perairan tropis. Tubuhnya berwarna hitam sampai hijau pucat dengan panjang sekitar 25 cm. Jadi batok ini diambil dari nama sejenis ikan Bolo, yaitu ikan betok atau ikan betik. Nah, pusaka betok ini hingga kini diburu para kolektor Tosan Aji. Alasannya adalah karena model ini adalah pusaka yang wajib dalam tanda kutip yang mesti terpajang di gedung pusaka. Karena pusaka betok adalah salah satu dari jenis pusaka tindih atau keris pengasuh yang dipercaya sebagai penetralisir aura negatif dari pusaka lain. Meski bentuknya sederhana, tapi dipercaya memiliki energi dan berbahaya yang kuat dan menyenangkan saat dipandang. Dan tuahnya selain digunakan sebagai keris tindih, juga dipercaya memiliki tuah untuk tolak bala, kewibawaan, dan juga untuk pengayoman. Wallahu alam bisawabnya. Jadi memang untuk di dapur betok, di dalam dunia Tosan Aji ini memang biasa dipakai sebagai keris tindih Bolo. Nah, keris tindih atau keris pengasuh yang tuahnya ini dipercaya sebagai penetralisir aura negatif dari pusaka lain. Itulah kenapa bagi panjenengan yang memiliki dari beberapa buah pusaka, alangkah baiknya juga dilengkapi dengan pusaka betok. Nah, ini adalah untuk di dapurnya Bolo, filosofi dan juga tuah dari dapur betok.
Sekarang kita melanjutkan untuk di pamor Banyumili. Nah, di dalam bilahnya ada pamor Banyumili yang berarti air mengalir. Pamor Banyumili adalah simbol sebuah harapan dari sang pemilik agar rezekinya senantiasa mengalir seperti air dan bisa memiliki kehidupan yang adem, ayem, tentrem. Meski sederhana, namun pamor Banyumili ini memiliki makna yang dalam tentang kehidupan. Hiduplah seperti air yang mengalir dan menjadi sumber kehidupan bagi sesama di muka bumi. Air selalu mengalir dari atas ke bawah. Ini mengajarkan tentang rendah hati. Sifat air selalu mengisi ruang kosong adalah gambaran untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan sifat air selalu mengalir ke muara. Ini menggambarkan sejauh atau sesulit apapun jalannya harus dilewati agar bisa sampai kepada tujuannya. Dengan meneladani sifat air, ini manusia harus punya keyakinan besar dan semangat yang kuat dalam mencapai tujuan hidup. Berapa lama waktu yang ditempuh, hambatan apa saja yang ditemui, pada akhirnya tujuan hidup tetap menjadi yang utama untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Dan pamor Banyumili ini diyakini tuahnya untuk hal kerezekian agar senantiasa rezekinya mengalir layaknya aliran air. Nah, itu seperti itu Bolo. Jadi memang untuk di pamor Banyumili dalam dunia Tosan Aji itu memang dipercaya tuahnya adalah untuk kerezekian yang senantiasa mengalir layaknya aliran air. Nah, setelah kita menguraikan tentang tuah dari pamor di bilahnya, sekarang kita akan melihat untuk pamor yang ada di bagian gonjonya Bolo. Jadi untuk di gonjonya pun juga tidak ingin kalah, dia juga ternyata ada pamornya. Nah, memang untuk di bagian gonjo ini terkadang pamornya berbeda-beda Bolo ya. Jadi kalau untuk di sini, ini pamornya adalah pamor kendit mimang. Ini bentuknya garis tunggal yang mengitari badan gonjo. Nah ini pamor kendit mimang ini diyakini tuahnya untuk menjaga rumah atau tempat usaha agar tidak mudah kemalingan atau terhindar dari tindak pencurian. Jadi untuk di tuah dari pamor kendit mimang itu adalah untuk penjagaan, yaitu untuk menjaga rumah atau tempat usaha agar terhindar dari tindak pencurian atau kemalingan. Itu seperti itu untuk di tuahnya Bolo. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit yang berdapur betok, berpamor Banyumili, dan juga gonjo kendit mimang. Nah, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.